Baik, kita kembali lagi ke Sabda Ilmu Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup penting tentang Pancasila, yaitu tentang dimensi filsafat dan juga kausa dari Pancasila itu sendiri. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Yang pertama yaitu mengenai tentang 3 dimensi Pancasila. Nah, 3 dimensi Pancasila sendiri yang biasa kita dengar yaitu yang pertama adalah dimensi realitas. Dimensi realitas ini seperti dari kata realitas, itu realita yang ada di masyarakat ya. Jadi bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dari ideologi Pancasila ini bersumber dari nilai-nilai real yang ada dalam masyarakat dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi idealitas, yaitu bahwa dimensi ideologi Pancasila ini harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Jadi idealisme itu kan idealitas ya. Jadi kayak semacam harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dimensi fleksibilitas, yaitu ideologi Pancasila ini mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan dan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Yaitu sebagai ideologi terbuka, juga Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas, yaitu keluasan dalam pengembangan pemikiran-pemikiran baru dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai filsafat. Ya, filsafat itu sebagai suatu ilmu. Yang pertama yaitu dasar ontologis. Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. Ya, karena kan sila-sila dari Pancasila itu kan sudah menjadi suatu hal yang umum secara kodrat manusia seperti itu. Kemudian dasar epistemologis, itu Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa, itu lebih kepada pedoman bangsa. Kemudian kalau aksiologis merupakan satu kesatuan nilai. Untuk kalau secara filsafat ada 3. Jadi kalau ontologis ini secara kodrati manusianya. Kemudian soal epistemologis ini sebagai suatu pedoman bangsa, dan juga aksiologis ini sebagai satu kesatuan nilai. Ya, itulah 3 dari sebagai Pancasila sebagai filsafat. Yang terakhir yaitu kausa Pancasila. Kausa Pancasila ini diusulkan oleh Profesor Noto Nagoro. Yang pertama yaitu kausa materialis. Kausa materialis dari Pancasila sendiri merupakan dari bangsa Indonesia sendiri, asal mula bahan ya, yaitu dari adat kebudayaan, kebiasaan, agama, sehingga unsur-unsur Pancasila itu sebenarnya digali dari bangsa Indonesia sendiri. Kemudian asal kausa formalis atau asal mula bentuk. Bagaimana Pancasila itu dibentuk, rumusannya sebagaimana terdapat pada pembuka Undang-Undang Dasar 45. Nah, pengusul dan pendukung asal mula bentuk dari Pancasila yaitu adalah Soekarno dan anggota BPUPKI. Nah, jadi secara umum Pancasila sebagai kausa formalis ini adalah asal mula bentuk, di mana Pancasila itu dibentuk dari awalnya itu dari BPUPKI, sidang BPUPKI yang pertama. Salah satunya yang juga diusulkan oleh Soekarno dan juga dari rapat dari anggota BPUPKI yang lainnya. Kemudian kausa efisien atau asal mula karya. Asal mula kegiatan yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Nah, asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Nah, jadi kalau kausa efisien itu adalah asal mula karya. Legitimasinya kapan? Nah, legitimasi Pancasila kan pada 18 Agustus pada sidang PPKI yang pertama. Otomatis kalau kita berbicara kausa efisien, maka jangan lupa untuk selalu teringat pada PPKI yang telah mengesahkan dalam sidang PPKI yang pertama. Dan juga kausa finalis yaitu asal mula tujuan. Ya, untuk asal mula tujuan dari Pancasila sendiri yaitu hendak dijadikan dasar negara. Nah, itu merupakan kausa Pancasila ya. Jadi saya review kembali, kalau kausa material adalah material atau dari bahannya dari mana? Dari bangsa Indonesia sendiri. Kausa formalis, pembuatan. Nah, formatur, istilahnya seperti itu. Kapan dan siapa? Dilakukan oleh BPUPKI dalam sidang yang pertama dan juga disusun oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Kemudian kausa efisien, legitimasinya kapan? Oleh siapa? Nah, kausa efisien ini adalah dilakukan oleh PPKI pada sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus disahkan.
sebagai dasar negara. Nah, kemudian kausa finalis sendiri, asal muasal tujuan dari Pancasila sendiri yaitu hendak dijadikan dasar negara. Nah, itu teman-teman tadi beberapa sedikit mereview kembali ya Pancasila sebagai tadi ada filsafat, kemudian ada dari kausa dan juga dimensi dari Pancasila. Mudah-mudahan kembali merefresh teman-teman ya ingatan tentang Pancasila. Jika ada yang ingin merequest materi apa yang perlu kita bahas, monggo silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa tetap subscribe ya, like dan share, dan jangan lupa menjaga kesehatan.